Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, gimana kabarnya? Sebelum kita masuk pada video kali ini, ayo di subscribe dulu. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Today we are going to learn about heading, deadline, and inside address. Let's see. The letter head or the heading includes the company's logo, symbol, name, address, zip, telephone number, fax number, email address, and website of the company. Jadi ini di heading atau kepala surat itu berisi company's logo, logo perusahaan, simbol, nama perusahaan, alamat, zip, nomor telepon, fax, email, dan juga websitenya. Printed at the top or center or left or right side. Biasanya dicetak pada bagian tengah, kiri, atau bagian kanan daripada kepala surat tersebut. Kemudian sender address. It is usually given in the letterhead, but if there is none, the sender's name, address, and contact details can be typed. Jadi sender address ini, kalau heading itu kan biasanya untuk yang perusahaan atau organisasi. Tapi kalau dia personal atau perorangan, berarti dia menggunakan sender address. Yaitu yang diketik adalah nama, alamat, dan juga kontak detail atau nomor HP. Selanjutnya, date, tanggal. Date consists of the date, name of the month, and the year. Jadi berisi tanggal, bulan, dan juga tahun. If the letter sheet includes a letterhead, type the date from 2 or 3 lines under the letterhead. Else type it under the return address. Jadi, kalau letterheadnya, kalau menggunakan letterhead atau kepala surat untuk organisasi, berarti diketik tanggal itu diketik 2 atau 3 baris di bawah kepala surat. Tapi kalau dia perorangan, berarti diketik di bawah return address, yaitu diketik di bawah pengirim surat. Ya, pengirim suratnya. Tanggal tersebut. Kemudian 2 or 4 spaces below letterhead. Never send a letter without a date. The date is written in 2 styles. Jadi jangan pernah mengirim surat tanpa tanggal. Kemudian date ini bisa menggunakan 2 gaya. Contoh yang pertama itu British English and then American English. British English tanggal terlebih dahulu 30 Oktober 2010. Kalau American English bulan terlebih dahulu Oktober 30 2010. Kemudian ditulis di bagian sini kalau British di bagian kanan di bawah pengirim surat. Ini alamat pengirim. Kemudian ini tanggalnya. Ini kalau misalnya American. Top left corner. Selanjutnya, the inside address. The inside address is the recipient's address, yaitu penerima. Alamat penerima. Di sini adalah alamat si penerima. Includes the name and address of the firm or the individual to whom the letter is written, yaitu nama dan alamat organisasi atau perusahaan atau perorangan kepada siapa surat tersebut dikirimkan. The same address appears on the envelope. Jadi alamat yang sama di bagian inside address atau recipient address ini juga alamat yang sama dengan di bagian envelope. Written on the left side beside the margin, 2 spaces below the deadline. Jadi biasanya ditulis di bagian sebelah kiri, di margin, 2 spasi di bawah deadline, di bawah tanggal, ya, sebuah tanggal. Jadi di atasnya ada nama pengirim, di kemudian tanggal, kemudian nama penerima. The courtesy title before names of the receiver, such as ini panggilan kehormatan, Mr., Mrs., Ms., dan Professor, Dr. If you are writing internationally, the address's country should follow in capital. Jadi kalau Anda menulisnya untuk internasional, alamat yang Anda kirim itu, nama negara tersebut harus menggunakan huruf besar. The address can also begin with a job title or a department if you don't know the name. Jadi alamat yang Anda tuju itu juga bisa menggunakan jabatan atau departemennya ketika Anda tidak mengetahui siapa namanya. Contohnya the sales manager, the account department. Ini 2 or 4 spaces below date. Ini 2 atau 4 spasi di bawah tanggal yang orang yang menerima itu kan. Sales manager, account department misalnya. Ini kalau nggak tahu namanya. Selanjutnya, job title known. Jadi kalau misalnya tahu hanya jabatannya saja, the sales manager, the finance director, inside address. Buat seperti ini. Kalau hanya tahu namanya saja, jabatannya saja, the sales manager, the finance director. Kemudian department know. Kalau cuma tahu departmentnya saja, nggak tahu di bagian spesifiknya di bagian yang mana.
Boleh buat nama departemennya saja. Contohnya, the sales department, the account department. Selanjutnya, company no. Kalau nggak tahu kemana spesifiknya, nggak tahu juga departemennya kemana, juga bolehkan nama perusahaannya saja. Ditulis. Composition Ltd, Messrs. Collier, Clark, and Co. Ini dia. Selanjutnya, surname known. Jadi, ini untuk yang kalau mengetahui namanya, nama spesifik orangnya, tapi seperti inilah cara menggunakan courtesy titles-nya, itu panggilan kehormatannya. Contohnya ini Mr. G.E. Smith or Mr. John Smith. Jadi gunakan nama awalnya, first given name, bukan nama tengah atau nama akhir. Ini contohnya. Atau nama lengkapnya Mr. John Smith atau Mr. G.E. Smith, bukan Mr. Smith saja. Ini panggilan kehormatannya Mr. Mr. biasa digunakan untuk man atau untuk laki-laki. The abbreviated from Mr. shouldn't be used. Dia tidak menggunakan kepanjangan. Bukan nama kepanjangan ini, bukan Mr. yang digunakan, tapi MR. Kemudian yang kedua yaitu Mrs. Mrs. No abbreviated form, tidak ada bentuk kepanjangan daripada Mrs. ini, MRS tulisannya, bisa digunakan untuk yang married woman, yang sudah menikah. Selanjutnya ada Miss. Miss, untuk digunakan untuk yang unmarried, yang belum atau tidak menikah. Kemudian yang Miss, ini Miss, MS. Ini digunakan untuk yang sudah menikah atau yang belum menikah. Ya, ini no abbreviated form, tidak ada kepanjangannya, MS saja, MS. Di sini biasanya kebalik antara Miss dengan Miss. Ini bisa untuk keduanya. Ini hanya yang unmarried. Selanjutnya, other courtesy titles include academic or medical titles. Misalnya doctor, professor, military, captain, capt, major, maj, colonel, general, and aristocratic titles. Ini yang untuk gelar bangsawan. Contohnya Sir, Dame, Lord, Lady. Sir means that the addressee is a knight. Dia adalah bangsawan yang erat atau berdarah biru. Is always followed by first name. Sir John Brown. Ini menggunakan first name-nya. Bukan menggunakan nama belakangnya. Brown or Sir Brown. Kemudian salutation-nya juga menggunakan dear. Selanjutnya, order of inside address. Ini urutan daripada inside address berdasarkan United Kingdom. Pertama, name of house or building, nama rumah atau gedung, number of building and name of street, kemudian nomor rumahnya atau nomor gedungnya, nama jalan, street, road, avenue. Street jalan paling kecil, agak besar namanya road, paling besar sekali, jalan besar sekali namanya avenue. Name of town or city or postcode, nama kota. Town ini kota kecil, city kota besar. Dan postcode, kode pos. Kemudian name of country, nama negara. Ini dia. Industrial House, Craig Road, Bolton, UK. Oke, Anda semua, demikianlah penting kita pada kali ini. Semoga Anda semua paham ya. Inilah bagian daripada surat. Untuk minggu depan kita spesifik lagi kepada bagian lainnya. Oke, Anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.